Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Karya Pak D. S.H. Mintarja. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Maeso Jenar sedang dijamu di sebuah kademangan dengan sajian gamelan, gending uyon-uyon, namun suasana hangat. Perayaan sederhana pada malam itu dikejutkan oleh kedatangan dua orang berkuda yang ternyata adalah murid dari Ki Asem Gede yang sepertinya memberikan kabar yang gawat. Karena ketika mendengar kabar itu, buru-buru Ki Asem Gede segera melesat naik kuda pergi meninggalkan kademangan. Dan Maeso Jenar pun mengejarnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak. Kuda Ki Asem Gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap dengan meninggalkan debu putih yang berhambur-hamburan. Ke arah utara menyusur Kali Opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya. Tapi Ki Asem Gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Pujangan, di mana ia yakin kalau anaknya Nyi Wirasaba ditahan. Ia tahu betul bahwa segerombolan orang-orang ternama di daerah itu yang merasa cukup mempunyai kesaktian menjadi takabur dan berbuat sewenang-wenang. Kejahatan-kejahatan seringkali mereka lakukan, pemerasan dan penganiayaan. Dan yang paling jahat adalah pengambilan istri orang. Ini mereka lakukan karena mereka merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka juga mengambil gadis-gadis untuk dijadikan istri mereka yang keempat, kelima atau kesekian. Tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedang kali ini yang menjadi korban adalah anak Ki Asem Gede. Mengingat semuanya itu, hati Ki Asem Gede bergolak hebat sekali karena marahnya. Sejak ia mengasingkan diri di Asem Gede, ia sudah tak pernah lagi berangan-angan bahwa suatu kali ia masih harus bertempur. Ia merasa sudah masanya menyepi dan mempergunakan sisa hidupnya untuk diabdikan pada peri kemanusiaan. Tetapi menghadapi persoalan seperti sekarang ini, wajah Ki Asem Gede yang lunak dan damai itu berubah menjadi merah darah. Mulutnya terkatup dan giginya gemeretak. Kudanya yang berlari seperti setan itu serasa-rasanya begitu lambatnya, sehingga berkali-kali Ki Asem Gede terpaksa menggebraknya. Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki kuda Ki Asem Gede itu telah menolong Maeso Jenar untuk dapat mengikuti dari jarak yang agak jauh. Untunglah bahwa kudanya agak lebih baik sedikit dari kuda Ki Asem Gede, sehingga jarak mereka makin lama makin dekat. Berapa lama mereka berkuda tak lagi terasa karena perasaan mereka masing-masing begitu tegangnya. Ki Asem Gede ingin segera sampai ke tempat tujuannya. Sedangkan Maeso Jenar sibuk menduga-duga apa yang sudah terjadi atas anaknya. Perjalanan mereka kini menyusup belukar, menjauhi Sungai Opak. Meskipun keadaan di dalam belukar itu gelapnya bukan main. Maeso Jenar mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan mendengarkan derap kuda Ki Asem Gede, ia dapat menyusup lewat jalan sempit itu ke arah yang benar. Setelah beberapa lama mereka menelusur jalan belukar, akhirnya mereka sampai ke mulutnya. Begitu mereka muncul dari belukar, terasa hawa sejuk menyapu muka. Maeso Jenar lebih merasakan segarnya udara. Sebab Ki Asem Gede perhatiannya penuh tertumpah kepada putrinya.
Kini jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan berliku-liku. Rupanya mereka telah sampai di kaki Gunung Merapi. Lama-lama di sebelah timur telah membayang warna merah. Hampir fajar. Dengus Maiso Jenar seorang diri. Kuda-kuda mereka kini telah mulai menyusur jalan persawahan. Juga di daerah ini padi sedang berbunga. Batang-batangnya yang berwarna hijau segar itu ditaburi oleh warna kemerahan fajar menjadi sedemikian bagusnya. Sehingga untuk sementara Maiso Jenar terpaku perhatiannya. Tetapi ketika diingatnya orang tua yang di depannya itu semakin melarikan kudanya, ia pun segera mengesampingkan keindahan fajar. Sekali ia sentakkan kakinya, kudanya berlari semakin cepat seperti terbang. Tiba-tiba kuda Ki Asem Gede membelok ke timur dan sebentar kemudian menyusup masuk ke sebuah desa. Itulah Pucangan. Maiso Jenar tidak mau kehilangan jejak. Dengan ujung kendali, kudanya dicambuk agar melaju lebih cepat lagi. Ki Asem Gede tak sedikit pun mengurangi kecepatan kudanya. Ketika sampai di muka sebuah rumah yang berhalaman luas dan beregol besar, ia membelokkan kudanya memasuki halaman. Kuda yang semula lari seperti kuda gila itu langsung menuju ke pendopo rumah itu. Baru ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ki Asem Gede menarik kendali dan berhenti di muka pendopo. Pendopo itu ternyata tertutup dinding di empat sisinya. Pintunya masih tertutup rapat dan lampunya di dalam hanya menyala remang-remang. Cepat Ki Asem Gede turun dari kudanya. Sebentar ia tertegun. Tempat itu tampaknya sunyi, tetapi ia yakin kalau putrinya berada di tempat itu. Itulah rumah pemimpin gerombolan orang-orang yang merasa dirinya tak dapat dirintangi kemauannya seperti sambaran. Ki Asem Gede mengetok pintu itu keras-keras. Sekali, dua kali, tak ada yang menyahut. Akhirnya Ki Asem Gede tak sabar lagi. Dengan kedua sisi telapak tangannya, ia memukul daun pintu itu sekuat tenaga hingga berderak-derak. Maka patahlah palang pintu itu sehingga terbuka lebar-lebar. Cepat-cepat ia meloncat masuk. Tampaklah olehnya 5 orang sedang duduk di atas sebuah balai-balai bambu yang besar menghadapi meja kecil berisi bermacam-macam makanan dan minuman keras. Kelima orang itu memandang Ki Asem Gede dengan pandangan kosong dan sikap yang acuh tak acuh sehingga Ki Asem Gede semakin marah. "Kalian menculik anakku!" teriaknya. Sikap Ki Asem Gede yang sudah tua itu tampak garang dan sama sekali berubah dari sifat keramah tamahnya. "Kami sudah mengira kalau kau akan datang ke pondokku yang jelek ini," jawab salah satu dari kelima orang itu yang rupanya adalah pemimpinnya, Samparan. "Tetapi adalah kurang bijaksana kalau seorang tamu meski merusak pintu," sambung orang itu, lalu terdengar suara mereka berlima tertawa berderet-deret. Direndahkan demikian, Ki Asem Gede semakin marah. Cepat ia membungkuk mengambil palang pintu yang telah dipatahkan tadi dan dilemparkan sekuat tenaga ke arah meja kecil di atas balai-balai di antara kelima orang itu. Begitu hebatnya lemparan Ki Asem Gede sehingga meja kecil yang tertimpa palang pintu itu pecah berserak-serakan. Suara tertawa kelima orang itu jadi terputus karena terkejut. Mereka cepat-cepat meloncat menjauh dan turun dari balai-balai itu. Mereka semua sama sekali tidak mengira kalau orang tua itu masih memiliki tenaga sedemikian kuatnya. Sebentar kemudian terdengar Samparan tertawa terbahak-bahak. "Bagus, bagus. Alangkah hebatnya," kata Samparan. Ki Asem Gede sudah tidak mau mendengar lagi. Kemudian ia berteriak, "Aku datang untuk mengambil anakku." Lagi Samparan tertawa, tapi kali ini tawanya dingin. "Kami telah berbuat suatu kebaikan bagi penduduk di sekitar daerah ini dengan menyimpan anakmu.
Apa kau bilang? Potong Ki Asem Gede. Anakmu telah melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk dengan mengganggu ketentraman rumah tangga orang, meskipun ia sudah bersuami. Omong kosong, teriak Ki Asem Gede semakin marah. Kembali Samparan tertawa. Sudah seharusnya kau tidak percaya sebab kau ayahnya. Tetapi ketahuilah bahwa di daerah ini telah timbul keributan karena pokal anakmu. Bahkan lebih dari itu, di daerah barat daya telah timbul wabah penyakit. Kau tahu sebabnya? Ketahuilah bahwa itu disebabkan karena salah istrimu itu pula. Sehingga danyang-danyang marah dan menimbulkan pagebluk. Itu yang terjadi. Sambung Samparan. Ki Asem Gede sudah sampai pada puncak kemarahannya sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu benar bahwa betapa liciknya orang-orang itu dan betapa pandainya mereka memutarbalikkan kenyataan. Samparan, jawab Ki Asem Gede dengan suara menggigil. Aku tahu siapa kau, jadi kau tak usah banyak bicara di hadapanku. Aku tahu bahwa anakku menolak menuruti kehendakmu dan kawan-kawanmu, gerombolan iblis. Sehingga kau terpaksa menculiknya dan menyimpannya. Sekarang aku minta anakku itu kau serahkan kepadaku. Samparan mendengus lewat hidungnya, lalu berkata, Aku tetap pada keteranganku. Dan kami berlima atas persetujuan rakyat di daerah ini telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas anakmu itu. Aku hanya meniru apakah hukuman yang dijatuhkan pada orang demikian pada zaman dahulu, yaitu dilempari batu sampai mati. Mendengar jawaban itu, tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil dan giginya gemeretak menahan marah yang hampir meledak. Hanya Sultan Demak yang berhak menjatuhkan hukuman mati atau orang yang telah mendapat kuasanya. Orang-orang pucangan ini tak berhak melakukan itu, apalagi iblis-iblis macam kau ini, teriak Ki Asem Gede. Samparan mengangguk-angguk lalu kemudian terdengar tawa iblisnya. Betul Ki Asem Gede. Tetapi di daerah terpencil sejauh ini, jari-jari kekuasaan Demak tak begitu terasa. Maka sudah sewajarnya kalau kami yang merasa sedikit ada kemampuan membantu berlakunya undang-undang di daerah ini menghapus kekhianatan.